Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga Bu Yuni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sehat walafiat, bisa pagi-pagi sudah bisa mengikuti kegiatan kultum di musola. Ya, Dan kita lanjut dengan acara Bu Yuni pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu di sela-sela waktu Ibu yang padat ini. Ibu telah meluangkan waktu dan kesempatan pada saya untuk melaksanakan kegiatan saya pada hari ini terkait pembelajaran saya di guru penggerak pada modul 3.1, Ibu. Jadi pada modul 3.1 ini saya ini punya apa Ibu namanya tugas Bu ya. Jadi di modul 3.1 ini ada tugas saya dalam kasus untuk pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya uh, mengetahui bahwa Ibu adalah pimpinan di sekolah saya, dan Ibu juga memiliki banyak sekali pengalaman yang luar biasa yang telah Ibu lakukan selama menjabat ataupun diamanahkan sebagai pemimpin di sebuah sekolah, dan banyak sekali mungkin cerita-cerita ataupun pengambilan keputusan yang akhirnya Ibu lakukan yang berkaitan dengan dilema etika yang ada di lingkungan sekolah seperti itu, Bu. Jadi saya di sini ingin belajar banyak dari Ibu bagaimana caranya seorang pemimpin itu mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya itu mendapatkan hasil yang baik seperti itu, Bu. Jadi ya Bu, jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini di modul 3.1 ini kami telah mempelajari ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, Ibu. Ada juga 3 landasan kami, prinsip dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah bagaimana cara mengambil keputusan seperti itu, Bu. Baiklah Ibu, untuk memulai dengan wawancara saya yang pertama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap. Baiklah, pertanyaan saya yang pertama, Ibu. Selama ini Ibu menjabat sebagai atasan atau pimpinan di sekolahan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah? Sebenarnya Bu Yuni harus merasa bersyukur sekali sebagai guru penggerak sudah banyak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu terkait berbagai cara untuk pengambilan keputusan. Saya yang sudah sekian tahun, sudah hampir 3 periode menjabat kepala sekolah, tidak pernah mendapatkan ilmu-ilmu itu gitu. Jadi semua pakai insting gitu. Pengambilan keputusan itu mayoritasnya itu pakai insting. Yang pasti dilema etika ini namanya saja dilema. Jadi ketika kita mengambil keputusan memang lumayan berat untuk mana sih yang mau diambil, dan saya berusaha untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang gitu. Jadi karena dua-duanya itu mempunyai nilai positif, kalaupun harus kita ambil salah satunya, itu tadi jangan ada yang merasa terkalahkan dan jangan ada yang merasa dimenangkan. Sekali. Alhamdulillah, sebuah keputusan yang sangat bijaksana sekali ya Bu ya. Jadi selama ini melaksanakan pengambilan keputusan, diskusi itu mungkin ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika. Jadi menurut Ibu apa saja hal yang sudah Ibu lakukan itu merupakan hal yang efektif seperti itu, Bu? Yang pasti keterbukaan. Iya. Kemudian kita tidak mengambil langkah sendiri. Seperti saya punya wakil, hal-hal yang harus kita selesaikan itu kita komunikasikan dengan kawan-kawan wakil, mungkin ada masukan-masukan. Karena kadang-kadang saya mengambil langkah A, ternyata masukan dari para wakil langkahnya mungkin lebih baik pakai B, Bu, gitu. Jadi
keterbukaan, kemudian melibatkan semua yang ada di sekolah ini, terutama orang-orang terdekat atau orang-orang yang mempunyai kapasitas dalam hal itu kita libatkan. Oke. Jadi setelah berkoordinasi dengan semua pihak, terutama Bu ya, untuk pengambilan keputusan seperti itu Bu ya, menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini, apakah langsung menyelesaikannya di tempat itu, langsung di apa Bu namanya, diputuskan pada saat itu juga, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, ataupun bentuk untuk seperti apa prosedur yang akan Ibu jalankan? Mungkin dari dua-duanya yang Bu Yuni utarakan itu tidak saya pakai dua-duanya. Yang pertama yang menggunakan jadwal karena ini suatu kasus, kalau dijadwalkan malah hilang ininya, momennya itu hilang gitu. Kemudian kalau langsung diselesaikan di tempat itu namanya emosi. Iya. Jadi harus kita identifikasi dulu. Kemudian siapa sih yang harus kita libatkan dalam menyelesaikan masalah ini? Kita identifikasi, kemudian kita ajak ngobrol. Kemudian setelah itu tadi, setelah beberapa orang mungkin yang bisa kita ajak ngobrol, kita mintai keterangan, kita mintai pendapat gitu. Baru secara perlahan-lahan kita selesaikan sedikit demi sedikit gitu, walaupun mungkin tidak bisa sekali menyelesaikan langsung dilema itu selesai tidak, tapi secara jadwal untuk menyelesaikan dilema etika itu tidak, saya pribadi itu tidak punya jadwal itu. Tetapi kalau ada dilema itu dalam lingkungan kita juga tidak kita selesaikan saat itu juga, maka kita ambil langkah-langkah persuasif. Ya, baiklah Bu. Dalam pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan tersebut, mungkin ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Nah, bisakah Ibu menyebutkan apa saja faktor-faktor ataupun orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Alhamdulillah saya merasakan di SMA 8 ini semuanya bisa menjalin komunikasi dengan baik. Kawan-kawan wakil juga sangat baik ketika kita mintai pertimbangan-pertimbangan, bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Kemudian guru pegawai ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan dilema itu juga bisa kita ajak komunikasi dengan baik. Jadi seluruh warga sekolah ini insya Allah mendukung untuk hal itu. Tapi namanya manusia sekian banyak ini pasti ada yang agak lain gitu ya. Itu perlu perlakuan lain. Pro dan kontra itu suatu hal yang biasa. Saya itu selalu begini prinsipnya. Saya ini hanya manusia biasa yang banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangan. Jadi kalau apa yang saya ambil, keputusan yang saya ambil itu tidak bisa menyenangkan semua orang, itu hal yang biasa. Saya melihatnya apa sih kurangnya Nabi kita itu, Nabi Muhammad itu manusia terhebat, tersempurna di dunia ini, tapi banyak ternyata yang tidak suka dengan beliau gitu, apalagi hanya seperti saya. Itu saja prinsipnya supaya tidak terlalu jadi beban. Gitu. Baik sekali Bu. Jadi baiklah Bu, setelah Ibu menjelaskan bagaimana runtutan cara Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika dan bagaimana cara penyelesaiannya serta siapa-siapa pihak yang membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, sekarang dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, bagaimana pembelajaran yang Ibu petik dari pengalaman yang telah Ibu ambil selama menjadi pimpinan di sebuah sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Sebenarnya itu dalam suatu organisasi tidak mungkin tanpa masalah. Masalah itu selalu ada, kecil besar itu selalu ada. Tapi memang yang paling susah untuk pengambilan keputusan ketika dilema itu dilema etika, yang sebenarnya dua-duanya benar gitu.
Jadi mau ambil langkah A benar, mau ambil langkah B benar, cuman mana sih yang harus kita ambil yang kira-kira eh, lebih efisien, lebih efektif untuk kita gunakan di sini. Jadi pembelajarannya dari semua itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Kemudian permasalahan apapun insya Allah bisa kita selesaikan. Dan jangan berharap solusi apapun yang kita berikan itu akan menyenangkan semua orang. Ada satu dua yang tidak cocok dengan apa yang kita ambil, tindakan yang kita ambil. Jangan terlalu menjadi beban untuk kita, supaya kita bisa melangkah dengan enjoy, bisa merencanakan dan melaksanakan program-program selanjutnya dengan tenang, tidak terlalu kepikiran, oh yang ini berarti masih ada masalah, yang ini belum terselesaikan dengan sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wah, terima kasih banget Ibu. Ternyata banyak sekali pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari kegiatan ini, Bu ya. Terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus berat, terutama masalah dilema etika sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolahan. Ternyata memang untuk mengambil keputusan itu kita tidak bisa sendiri untuk melakukannya. Kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan tentunya Bu. Dan keputusan sudah kita ambil itu kita juga perlu mengevaluasi kembali apakah itu memang untuk berdampak kebaikan jangka panjang ke depannya seperti itu, dan berpihak mungkin kepada murid terutama Bu seperti itu. Jadi apa Bu, mungkin dalam setiap pengambilan keputusan ini memerlukan kecermatan seperti itu Bu ya. Dan juga sebagai pemimpin kita memiliki kompetensi yang mampu menyadari, menggunakan prinsip moral dalam mengambil keputusan, serta mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik, kepemimpinan, dan juga konflik kepentingan seperti itu. Baiklah Ibu, saya ucapkan terima kasih atas wawancara pada hari ini yang sangat bermakna sekali bagi saya, dan juga saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan ilmu-ilmu dari seorang atasan sebagai pemimpin yang ada di sekolah ini, dan semoga kedepannya untuk pengambilan keputusan ini dapat mementingkan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Amin, insyaallah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Amin. Saya juga mendoakan semoga Bu Yuni dapat segera menyelesaikan program calon guru penggerak, kemudian C-nya segera hilang dan benar-benar menjadi guru penggerak yang akan menggerakkan khususnya pembelajaran di SMA Negeri 8 menjadi lebih baik. Amin, amin. Terima kasih Ibu atas dukungan dan supportnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, boleh memperkenalkan diri. Namanya siapa Ibu? Nama saya Sri Wahyuni. Dari Kepala Sekolah SMA Sailendra. Baiklah Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Saya tahu di sela-sela kesibukan Ibu yang sangat padat, Ibu bisa menyempatkan waktu untuk meluangkan waktunya untuk wawancara kepada saya, memberikan kesempatan saya untuk wawancara kepada Ibu dalam melaksanakan tugas saya di modul 3.1 kegiatan guru penggerak Ibu. Jadi di modul 3.1 kegiatan pendidikan guru penggerak ini ada modul yang namanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya khususnya untuk mewawancara Ibu karena saya tahu Ibu adalah salah satu pemimpin dari sekolah yang saat ini diamanahkan kepada Ibu. Mungkin juga dalam kurun waktu yang sudah memang lama Ibu ditugaskan di tempat ini. Jadi tentu sudah banyak sekali ilmu
baik pengalaman yang telah Ibu terima dari kegiatan apapun kejadian yang ada di sekolah ini tentunya. Nah, jadi Ibu, jadi di dalam ke modul 3.1 ini kami mempelajari ada 4 paradigma dilema etika seperti itu Bu, dan juga ada 3 prinsip pengambilan keputusan serta langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi saya di sini izin untuk mewawancarai Ibu. Nah, di sini saya ingin belajar banyak tentang bagaimana cara mengambil keputusan agar nantinya hasilnya itu untuk jangka panjangnya itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik nantinya seperti itu Bu. Baiklah Bu, kita hari ini akan membahas beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dilema etika Bu. Baiklah Bu Sri, jadi selama ini bagaimana menurut Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang selama ini Ibu ketahui di sekolah Ibu? Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan Iya, untuk ikut andil dalam penilaian guru penggerak. iya Ibu. Di sini kami di SO Selendra untuk mengidentifikasikan kasus-kasus ini. Kami kan swasta. Iya Bu. Di swasta ini istilahnya saringan dari SMA negeri. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu di sekolah ini, terutama untuk kenakalan remaja ataupun ya apalagi untuk anak laki-laki Iya. itu seringkali tawuran Iya. yang sering banyak itu. Bukan tawuran sih, kalau anak tuh tidak ada yang istilahnya itu dari hatinya untuk ikut untuk tawuran. Cuman kadang kan pemerintah kota kita nih ada peraturan tersendiri. Iya. Kalau seandainya dari jam 9 ke atas, itu yang kami ketahui selama ini. Yang memang ada sebaran dari Pemkab kita Palembang ini, bahwa kalau seandainya anak di bawah usia dari 8 tahun ke atas, ke bawah, itu jenjang waktu pada waktu jam 9 malam, itu ada sanksi. Ya. Sanksinya gimana? Kalau dia itu berkumpul atau konvoy, naik sepeda motor ataupun yang lainnya, di atas jam 9 malam, lebih dari 3, itu Pol PP langsung tanpa bertanya ini, bertanya itu, langsung dirazia. Ya. Jadi pernah anak kami itu ada 2 orang yang kasusnya untuk ini tawuran ya, kalau seandainya kenakalan ini pergaulan bebas anak-anak, alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, jadi pada waktu itu jam 11 malam mereka ditangkap. Padahal mereka, saya nggak Bu, pengakuan anak si anak katanya tidak, katanya kami ini cuman mau ke rumah si A, ke tempat ke B, ke si B. Tetapi Pol TP itu mendapatkan istilahnya itu barang bukti berupa sajam. Nah, itu yang memperkuat anak kita ditangkap. Iya, seperti itu. Iya. Baiklah Ibu. Jadi Bu, menurut Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah ini, menurut Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan. Menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Di sini kita swasta ini bukan tidak berdiri sendiri. Iya, di betul. negeri. Kita ada yayasan. Ya, nah, dan jadi kami tidak bisa, saya sebagai selaku pengelola sekolah untuk mengambil keputusan sendiri ataupun dengan guru BK. Jadi kita istilah itu laporan dulu ke yayasan, baru nanti setelah itu baru kita rembukan dengan guru BK dan guru wali kelas. Iya, jadi perlu kerjasama dengan tim yang lain. Dengan yang lainnya, tidak bisa. Ya. Baiklah Bu, menurut Ibu nih langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti apa sih Bu, menurut Ibu dalam mengambil keputusan tersebut?
Prosedur kalau di sini kami, kalau di sekolah kita ada poin. Seperti itu Ya, jadi sini poin, cuman kenakan di dalam lingkup sekolah. Iya. Tapi kalau seperti yang tawuran itu lingkup sekolah, memang kan kita dengan dinas pendidikan dengan sudah MOU, dengan pihak kepolisian juga sudah MOU. Kalau seandainya memang anak itu terlibat dalam suatu tawuran, itu kita tetap berhentikan. Oh, seperti itu peraturannya. Iya, Kita ada poin sendiri. Iya, Bu. Berarti memang ada aturan dari sekolah seperti itu, Bu ya. Nah, untuk hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu hal-hal yang seperti apa menurut Ibu yang efektif yang telah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Kalau efektif ya kita memang dari sewaktu anak masuk ke sekolah kita sudah sosialisasi apa saja, poin-poinnya berapa, yang memang kita tidak bisa bantu lagi untuk anak itu tetap di sekolah kita. Jadi kita pertama sosialisasi dengan orang tua. Iya. Kalau seandainya memang anak itu, tapi ada batas-batasnya juga. Iya. Kalau selagi memang masih kita bisa bantu, saya sebagai pribadi kadang tuh ya Bu ya, kita ada rasa keibuan kita untuk memperhatikan suatu dengan anak yang satu itu. Apalagi anak itu memang istilah itu ya, di sini kita di sekolah ini kan untuk mendidik anak. Iya. Jadi kalau saya mengalaskan dengan yayasan, kita ini mendidik anak, bukan untuk memojokkan anak. Iya, betul. Jadi kalau memang kita memang tempat untuk mendidik anak, ya kalau memang masih bisa diperbaiki dengan satu syarat, ya apa salahnya? Ya, betul sekali, itu keputusan yang bijak sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu selama dalam pengambilan keputusan ataupun adapun kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang ada pada kasus dilema etika tersebut? Tantangannya itu ya kita sebagai pendidik sini ya Bu ya. Iya. Ada hati nurani kata saya tadi. Tapi pihak yayasan kadang tidak seperti itu. Ya. Kadang kita mau mempertahankan anak itu masih bisa kita perbaiki. Kata yayasan cut. Oke. Nah, kadang kalau kata kita cut, yayasan kadang kebalikan dari yang kita harapkan. Betul sekali seperti itu ya. Nah, jadi mungkin keputusannya masih juga kita kembalikan ke forum seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam bentuk prosedur seperti yang Ibu jalankan? Ya, karena di sini kita swasta, ya masih tetap dengan yayasan dan kalaupun memang terjadwal itu memang kita jadwal dengan yayasan dan guru BK. Oh, seperti itu. Jadi dijadwalkan untuk masalahnya dibicarakan lebih lanjut seperti itu Bu ya. Baiklah, menurut Ibu adakah seseorang ataupun faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu ini? Ya. Yang bantu tuh banyak ya Bu ya. Iya. Kadang dari siswa juga. Kadang saya tanya dengan siswa teman-temannya itu gimana sifat anak ini. Guru BK, guru mapel, kita adil semua baru kita bisa ngambil keputusan. Kalaupun toh memang dia itu ya anak itu kan kadang sama seperti kita. Hari ini kadang kita senang. Iya, betul. Besok kadang permasalahan tuh bertumpuk. Ada lagi. Nah, jadi kita harap maklum dengan apalagi peralihan antara anak-anak SMA ini kan anak-anak yang memang kita jangan sampai lepas dari mata kita itu. Nah, itu jadi sedang masa-masa keemasan mereka seperti itu ya. Ya, kalau kita pengennya itu ya sudah cut saja. Tapi kan kita lihat apakah memang apakah kita tidak menjolimi dia. Betul sekali. Contohnya apa yang menjolimi gini Bu. Kita lihat orang tuanya. Atau kita berhentikan. Kalaupun dia berhenti,
nyambung sekolah tempat lain, alhamdulillah Ibu ya. Iya betul. Kalau tidak mau sekolah lagi gimana? Betul ya. Istilahnya saya sendiri kalau ada kasus seperti itu pasti ada dendam sedikit, dendam di hati ini pada seseorang tersebut. Saya tidak mau yang ada dendam itu. Iya betul. Kalau memang saya bisa bantu, oke kita bantu. Kalau memang pihak keluarganya setuju dia pindah sekolah, ya saya bantu. Nah, kadang lucu Bu, ada banyak yang saya ketemu ini. Kadang orang tuanya Bu, tolong Bu katanya tuh. Aku nih janda. Iya. Penghasilan aku kalau anakku berhenti, nak sekolah di mana? Betul sekali. Mau pindah di mana? Uangnya di mana? Mau keluar uang lagi? Nah, kadang kita hati ini kadang enggak, tapi dengan peraturan kita yang ada nih kadang kita kembali lagi dengan yayasan. Jadi alasan ke yayasan gimana? Oh iya. Apa kita dikasih jenjang waktu lagi untuk memperbaiki diri, ya, mempertimbangkan itu. Setuju. Iya seperti itu. Jadi banyak sekali mungkin pihak-pihak yang sudah membantu Terkait, Ibu ya dalam mengambil keputusan, terutama pertimbangannya yaitu tetap dikembalikan ke forum yayasan seperti itu, bagaimana untuk mengambil tindakan selanjutnya seperti itu Bu ya. Mungkin memang harus keputusannya itu harus berjangka panjang seperti itu Bu ya. Nah jadi setelah apa yang Ibu sampaikan ini, menurut Ibu sekarang pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang telah Ibu temukan dalam mengambil keputusan masalah dilema etika ini, Bu? Pembelajarannya tuh ya, kadang aduh, kita di sini guru sebagai pendidik ya Bu ya. Anak-anak kita alhamdulillah bisa kita didik. Iya. Tapi anak orang kadang kalau tidak berhasil, itu jadi pembelajarannya. Iya. Saya nggak berhasil sebagai seorang pendidik kalau seandainya seorang anak melakukan, padahal itu kesalahan dari mereka, tapi kita sendiri kalau sampai dia berhenti, tidak berhasil, rasanya ada rasa bersalah di hati kita. Itu betul. belajar. Berat Bu ya. Berat sekali ya. Itu. Baiklah Ibu, terima kasih sebelumnya ya. Saya mendapat banyak sekali pelajaran dari kegiatan kita pada hari ini tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah, dan tentunya pengalaman-pengalaman Ibu yang sangat luar biasa yang sudah saya petik dari kegiatan wawancara ini. Jadi memang benar sekali untuk masalah dilema etika ini mungkin kita perlu sekali untuk mengevaluasi keputusan yang sudah kita ambil agar nantinya untuk jangka panjangnya itu keputusan kita ini adalah keputusan yang paling tepat, Bu ya, dan benar sekali, dan tetap berpihak kepada murid kita seperti itu Bu. Terima kasih Bu ya. Lalu memang sekali benar kata Ibu, dalam pengambilan keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat pada kasus yang dihadapi. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki kompetensi yang mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, serta mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu konflik kode etik kepemimpinan dan konflik kepentingan seperti itu. Jadi memang berpihak kepada murid, tapi juga tetap menjalankan etika yang sudah ada seperti itu Bu ya, aturan-aturan yang sudah ada. Baiklah Ibu Sri Wahyuni sebagai Kepala Sekolah SMA Sri Sailendra Bu ya, saya ucapkan terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapatkan pembelajaran yang luar biasa sekali bagi kita semua seperti itu Bu ya, untuk pengambilan keputusan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Baiklah Ibu, saya akhiri wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ke sini. Ya, terima kasih Ibu. Ya.